semua. Sebelum kita memulai kebaktian minggu hari ini, yaitu acara ibadah Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020. Marilah kita sejenak untuk berdoa di tempat kita masing-masing, untuk mengundang Roh Kudus hadir di hati kita dan juga di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, kita akan memulai kebaktian kita pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Palmarum. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Mari sembah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus Kristus telah menderita untuk kami. Amin. Marilah kita lanjutkan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan untuk hari Minggu ini. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukumnya itu? Demikian. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita lanjutkan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Menjulang tinggi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita lanjutkan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Kita akan membacanya secara bersama di tempat kita masing-masing. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan berbawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembira, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikan dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, aku tidak akan buru-buru keluar, kan akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Oh
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sekarang mendengarkan warta jemaat yang dibacakan oleh Sahabat Sintua Duto. Shalom. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan selamat hari Minggu buat kita semua. Adapun tema Minggu bagi kita hari ini adalah Sambutlah Rajamu Datang, diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Warta Jemaat. Pelayan ibadah. Ibadah live online untuk hari ini tanggal 5 April 2020 dibawakan dalam bahasa Indonesia. Khotbah dibawakan oleh Amang Pendeta Frans Iwanda Sianipar, liturgis oleh Sintua Johnny Tobing, dan pembawa warta calon Sintua Rin Kutom. Pelayan ibadah untuk Jumat Agung tanggal 10 April 2020 dan Pesta Paskah 12 April 2020 dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah dikirimkan. Berita pelayanan, 1 nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Palmarum Mare Mare dengan tema Sambutlah Rajamu Datang. 2. Berita duka. Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 telah meninggal dunia Bapak T.M. Hutasoid atau Opurut Doli di Medan. Tutup usia pada usia 66 tahun, yaitu ayahanda dari Bapak Hermanto Hutasoid dan Bapak mertua dari Ibu Sista Borotambun. Tuhan memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga. 3. Ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus corona, ibadah Jumat Agung 10 April 2020 dan ibadah Minggu Paskah 12 April 2020 masih dilayankan dengan live online melalui aplikasi Facebook page HKBP Singapura pada pukul 1.30 sore. Kita akan mengikuti ibadah ini di rumah atau kediaman kita masing-masing, baik jemaat yang berada di Singapura, di Malaysia, atau di tempat lainnya. Perjamuan kudus akan dilayankan ketika kita sudah kembali beribadah di gedung gereja. 4. Pencegahan penyebaran virus corona atau novel COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, novel COVID-19 sudah menjadi wabah secara global. Untuk itu, mari kita bergandengan tangan dengan pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus ini. Untuk itu, marilah kita mengikuti dan melakukan instruksi dari pemerintah demi kebaikan bersama. Mari kita tetap mendoakan pemerintah dan para tenaga medis dan ahli untuk melakukan tugas mulia ini. Kita juga mendoakan semua pihak yang masih bekerja menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari agar mereka dapat bekerja dalam keadaan sehat. 5. Persembahan. Persembahan dalam setiap ibadah pada hari Minggu dapat disampaikan langsung kepada bendahara gereja. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, yaitu Saudara Jonathan Sianturi. Sebagai kado ulang tahun dari kami, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu terkasih yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ini, yaitu Bapak Batuan Papahan dan Ibu Helen Sitorus. Sebagai kado ulang tahun pernikahan dari kami, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Warta keuangan persembahan untuk hari Minggu yang lalu, Minggu 29 Maret 2020 sebesar $395 Singapura. Persembahan bulanan, kita menerima persembahan bulanan dari satu keluarga Bapak Toga Sihombing untuk April 2020 dan Saudara Irfan Silalahi untuk April 2020. Jadi untuk Church Building Fund atau janji iman kita menerima dari satu Bapak Toga Sihombing untuk April 2020 dan Ibu Regina Simajunto untuk April 2020. Sebagai tambahan, kami sangat mengucapkan terima kasih jika saudara-saudari yang online bisa mengetikkan lokasi di mana saudara online. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing yang nantinya akan kita kirimkan ke gereja. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua, dan doa harapan kami Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dalam ibadah Minggu Palmarum ini kita patut bersuka cita sekarang di mana kita mendapat kesempatan untuk menyerukan hosana kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini. Dan sejenak kita membaca kesaksian dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19 supaya kita bisa belajar dan disegarkan kembali oleh berita keselamatan ini dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19 akhirnya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar
bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Yesus, setiap Minggu Palmarum saya selalu ingat masa sekolah minggu saya. Dan ketika saya juga masih remaja dulu, setiap hari Sabtu sebelum Minggu Palmarum, kami bersama teman-teman pasti pergi mencari daun pohon kelapa muda. Daun dari pohon kelapa yang paling muda itu kami ambil dari pucuknya. Dan saya punya teman yang pintar sekali manjat kelapa, dan kami mengambil itu dari beberapa pohon kelapa dan membawanya ke gereja dan menghiasi gereja, mulai dari pintu gerbang, pintu gereja, jendela gereja, dan bagian-bagian gereja lainnya yang perlu dapat sentuhan dekorasi. Dan jujur saja memang menjelang Minggu Palmarum memang banyak pohon kelapa yang rusak pada waktu itu. Tapi setimpallah pengorbanan itu dengan sukacita, bahwa tradisi yang kami lakukan itu, dan mungkin pada waktu belakangan ini juga masih dilakukan, tahun lalu juga masih dilakukan di beberapa tempat. Pengorbanan dari daun pohon kelapa itu setimpal dengan sukacita, mengingatkan kita peristiwa masuknya Tuhan Yesus, prosesi Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang raja, dan dia dielulukan juga adalah Raja Israel yang datang di dalam nama Tuhan. Tapi saya ragu kalau hari ini mungkin ada atau hampir semua gereja tidak melakukan hiasan Palmarum di gerejanya masing-masing, karena kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Atau mungkin ada kalau di antara kita yang menghiasi rumahnya dengan daun palem, mungkin akan menambah sukacita juga, menandakan bahwa kita sedang merayakan Palmarum, Minggu Palmarum pada hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, ketika tradisi ini kita lakukan, kita diingatkan peristiwa yang dulu ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, dan ketika kita membaca baik-baik dalam teks yang kita baca tadi, dan sangat baik ketika kita sempat membaca dari Injil yang lainnya, dari Matius, Markus, dan Lukas, dan kita bisa diperkaya dengan kesaksian-kesaksian para evangelis ini, sehingga kita benar-benar melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, dan kita bisa melihat apa yang bisa kita peroleh di sana, di mana kita bisa belajar bagaimana sebenarnya
memuji, memuliakan Tuhan, bagaimana berseru kepada Tuhan, bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana respon kita ketika Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, kita melihat apa yang terjadi di sana, bahwa ketika orang banyak yang di sana, sebenarnya mereka datang semua ke Yerusalem untuk persiapan merayakan Paskah. Di mana perayaan Paskah adalah perayaan yang terbesar yang dirayakan oleh umat Yahudi pada waktu itu, di mana mereka mengingat bagaimana pekerjaan kasih karunia Tuhan kepada mereka yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan ini peristiwa yang besar yang mereka pelihara dari generasi per generasi, dan mereka selalu merayakan itu terus sampai pada zaman Yesus juga mereka merayakan, dan mereka mengumpulkan banyak orang juga, dan mereka datang berkumpul di sana untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk merayakan, mengingat hari pembebasan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan kita lihat bagaimana ketika mereka mendengar Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Sekali lagi, ketika orang banyak mendengar Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka memberikan respon yang baik. Mereka langsung mengambil daun palem. Kalau kita baca Matius 21, mereka langsung memotongi ranting-ranting pohon. Nah, bisa dikatakan pohon palem. Dan mereka bukan menantikan Tuhan di sana, tetapi mereka menyongsong Tuhan Yesus. Prosesi Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, mereka songsong, mereka sambut, dan mereka meletakkan semua ranting-ranting itu yang mereka ambil ke atas tanah. Bahkan dari kesaksian Injil yang lain, kalau mereka juga meletakkan baju mereka di atas tanah, sehingga Tuhan Yesus bisa melewati tempat itu tidak menyentuh tanah. Artinya mereka memperlakukan Tuhan Yesus dengan sangat hormat dan sangat mulia, karena melihat Yesus itu adalah seorang raja. Dan mereka menyerukan dengan kerinduan mereka selama ini merindukan seorang raja. Mereka mengatakan, Hosana, artinya selamatkanlah, bahkan selamatkanlah sekarang, segera. Itulah kerinduan mereka. Dan melihat Yesus itu sosoknya sebagai seorang raja. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, orang banyak di sana bukan berarti semua orang. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua kategori orang ketika mengetahui Yesus masuk ke Yerusalem, ketika mengetahui Yesus datang ke keramaian itu, ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori menerima dan menyongsong, menyambut Yesus dengan sukacita. Kategori yang kedua adalah ada yang membenci Yesus, yang tidak suka sama Yesus, atau bisa kita katakan yang menolak Tuhan Yesus, yaitu dari orang Farisi sendiri. Nah, kita lihat di sini kenyataan yang terjadi pada waktu itu dan zaman sekarang itu tetap ada di dua kategori ini, bahwa manusia yang ada di dunia ini ada dua kategori itu, yang menerima dan yang tidak menerima Tuhan Yesus. Dan ternyata orang yang ragu-ragu, yang menonton-nonton saja, yang ikut-ikutan saja, ternyata itu dikategorikan ke kategori yang tidak menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, sekarang kita fokus kepada kategori atau kepada orang banyak yang menerima dan menyambut dan menyongsong Tuhan Yesus sebagai rajanya. Dan tentu kita sedang membicarakan tentang diri kita, membicarakan Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, dan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya menyongsong Tuhan itu, menyambut Tuhan itu ketika Tuhan datang kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, perlu kita lihat juga supaya kita bisa belajar dari diri kita. Kita akan tarik kepada diri kita bagaimana motivasi orang datang menyongsong Tuhan Yesus. Nah, kenapa mereka begitu spontannya datang langsung mengambil ranting pohon, bunga, daun palem, langsung meletakkan ke tanah, dan bajunya, pakaian juga diletakkan. Kenapa mereka melakukan hal itu? Yang pertama, karena mereka sudah mengenal siapa Yesus. Karena kita tahu ketika kita membaca Injil Yohanes, sebenarnya khotbah yang lalu sudah saya singgung juga,
di mana Yesus beberapa kali kesempatan memperkenalkan dirinya secara terbuka siapa dia kepada semua pendengarnya, kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak siapa dia sebenarnya. Bahkan kepada orang Farisi juga Tuhan Yesus sudah memperkenalkan diri siapa dia. Nah, jadi orang yang menyambut menyongsong Tuhan Yesus itu adalah kelompok orang yang mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Yang kedua, mereka secara respon datang menyambut Yesus karena mereka sudah mendengar dan mendapat dan menikmati pengajaran dari Tuhan Yesus. Karena beberapa kali Yesus mengajar, baik di bait Allah, baik di sinagoge, baik di tempat umum, Tuhan memberikan pengajaran dan banyak orang sudah mendengar dan sudah diberkati oleh pengajaran Tuhan Yesus. Dan mereka tahu dan mereka menyongsong Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena mereka sudah menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah melakukan banyak tanda-tanda, yaitu tanda keajaiban, bahkan tanda mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus di depan umum, sehingga orang lain melihat bahwa ini adalah perbuatan ajaib dan perbuatan Tuhan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Lalu juga mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dan ini menjadi suatu hal yang paling besar yang mereka melihat sebagai dasar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengatakan, memperkenalkan dirinya, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan di sanalah mereka semakin mengenal Yesus, menyaksikan perbuatan Yesus yang luar biasa, dan dengan demikian mereka secara spontan menyambut Yesus dengan sukacita. Dan yang terakhir, kenapa mereka begitu antusiasnya menyambut Tuhan Yesus dan menyerukan dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel? Karena mereka sudah pernah mencobanya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 15, bahwa mereka pernah, orang banyak pernah memaksa Yesus, menarik Yesus untuk menobatkan dia menjadi raja. Tapi mereka tidak berhasil karena Yesus menghindar. Jadi memang mereka pernah mencoba, tak berhasil. Nah, ini mereka tanpa mencoba, Yesus langsung datang dengan prosesi arak-arakan, memperkenalkan dirinya di publik, di depan banyak orang, bahkan di depan dikatakan seluruh dunia, dikatakan di sana. Memperkenalkan siapa dia, datang cuma sedikit agak berbeda dengan raja-raja yang diharapkan, yang seharusnya menunggang kuda, tetapi ini menunggang keledai yang tidak mungkin dibawa untuk berperang dan angkat senjata. Mungkin agak berbeda dengan raja yang mereka harapkan, tetapi pada waktu itu mereka tetap menyerukan bahwa Yesus yang datang ini adalah Raja Israel, dan menyerukan Hosana, selamatkanlah. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, di sini kita lihat the moment of truth, di mana the moment of truth ini bagi Yesus dan bagi semua orang pada waktu itu. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai raja di sana, sebab seruan orang banyak tidak disangkal Yesus, tidak ditolak Yesus, tapi disambut Yesus karena dia adalah raja, dan orang-orang punya kesempatan untuk menyerukan dia adalah raja. Nah, disinilah semua saling menyambut satu sama lain. Bahkan peristiwa ini adalah persiapan untuk merayakan Paskah, supaya benar-benar pada peristiwa besar, karya terbesar dari Tuhan Yesus, dia berkorban nantinya dan bangkit pada hari Paskah, supaya ini adalah Paskah yang baru, yang sama temanya dengan Paskah dalam Perjanjian Lama, yaitu dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Dan di sini Paskah yang baru, manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Sehingga kita semakin mendalami ketika kita setiap merayakan Paskah. Kalau kita sekarang bukan hanya merayakan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tetapi kita merayakan kalau kita sudah keluar dari perbudakan dosa dan kita sudah dibaharui oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah momen yang sangat dinanti-nantikan.
yang sangat ditunggu Tuhan Yesus juga, yang sangat ditunggu orang banyak, bahkan yang kita nanti-nantikan sampai saat ini. Kita menantikan kedatangannya, agar Tuhan datang menyempurnakan kerajaannya. Walaupun dia datang sebagai raja, tetapi dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, tidak membawa senjata, tidak membawa pedang, tapi membawa kasih dan damai sejahtera. Dan itu yang ditebarkan kepada kita. Dia tidak ingin menguasai sebagai raja, menguasai dunia perpolitikan, atau dia tidak muncul sebagai ahli ekonomi yang bisa memperbaiki ekonomi di dalam penjajahan pada waktu itu. Terlalu kecil kalau isu politik dan ekonomi adalah misi Yesus. Tapi kita lihat kalau Yesus sebagai raja, dia datang untuk menguasai bagian yang terdalam, bagian terdasar dari dalam diri manusia, yaitu hati manusia. Ketika Tuhan menguasai setiap hati manusia dimanapun berada, ketika seorang politician atau ekonom, orang ahli apa saja, ketika setiap orang yang profesional bekerja di dalam banyak hal, banyak bidang, ketika hatinya dipenuhi oleh Tuhan, dia penuh kasih damai sejahtera, maka dia dapat melakukan semua bagian dalam kehidupannya dengan baik. Ketika dia berpolitik, dia akan baik. Ketika dia menjalankan ekonomi, dia akan baik. Ketika dia bersosial budaya, dia juga akan baik. Ketika dia melakukan apa saja, dia pasti melakukannya dalam terang Tuhan. Itu sebabnya yang akan dikuasai Tuhan adalah hati dan jiwa setiap manusia. Sehingga hati dan jiwa itu ketika sudah dibaharui, dikuasai oleh Tuhan, maka terpancarlah kehidupan. Apapun yang dipikirkan, apapun yang diucapkan manusia, apapun yang dilakukan manusia, semuanya berasal dari kasih Tuhan. Dan itulah keunikan dia datang sebagai raja. Dia tidak duduk di istananya, dia tidak duduk di sekitar kemewahannya, dia tidak ada social distance jauh dari orang lain sehingga dia hanya menjaga keselamatannya sendiri. Tidak, tapi dia adalah raja yang datang dan mau duduk bersama dengan orang berdosa. Dia yang mau makan bersama dengan orang berdosa. Dia mau menyentuh dan disentuh orang yang sakit. Dia adalah orang yang mau berbincang-bincang dengan perempuan berdosa, meminta air minum kepada seorang pelacur. Dan di sana dia mengatakan dan memberikan keselamatan. Dan seorang raja yang membayar bea untuk bait Allah. Seorang raja yang memerintahkan untuk membayar pajak ke negara. Dia datang apa adanya. Dia datang dari dasar, dari status yang paling rendah. Dan itu yang kita lihat nyanyian Kristus dalam Filipi 2, dia mengosongkan dirinya. Raja yang seperti apalah itu yang mau melakukan hal itu? Ternyata itu adalah raja yang sejati, pimpinan yang sejati, yang mau melihat dan memperhatikan umatnya, rakyatnya, yang duduk bersama sependeritaan dengan rakyatnya. Dan itulah yang dirindukan setiap rakyat dimanapun kita berada. Semua yang hidup bernegara dan berbangsa, semua merindukan pimpinan yang baik, yang memikirkan dan hidup bersama dengan rakyatnya, yang memperjuangkan rakyatnya, memperhatikan rakyatnya, sehingga semua bisa diberkati. Dan semua rakyat yang butuh pertolongan, ketika dia menyerukan hosana, ketika umat mengatakan hosana, dia mengatakan ke orang yang tepat, ke pimpinan yang tepat, dan kepada Yesus adalah orang yang tepat. Tuhan yang tepat menyerukan hosana, selamatkanlah kami, karena Tuhan adalah sumber keselamatan. Hanya Tuhanlah sumber keselamatan, dan layaklah kita mengucapkan hosana hanya kepada Tuhan saja. Terutama kita sekarang, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Kalau umat Israel pada waktu itu mereka dalam penjajahan Romawi pada waktu itu, kita sekarang sedang dijajah virus corona ini. Tentu kita juga mengalami penderitaan dengan model yang berbeda dengan saudara-saudara kita dulu ketika mereka berada di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi inilah saatnya kita di minggu ini untuk mengucapkan hosana kepada Tuhan.
Selamatkanlah kami Tuhan dari bencana ini, dari wabah ini, dari musibah ini yang membuat hidup begitu terganggu. Lalu kita berseru kepada Tuhan, membaca kitab-kitab Mazmur dan mengatakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Lalu kita juga ucapkan itu di dalam media sosial kita, dalam Facebook kita, buat post di wall kita, berapa lama lagi Tuhan? Kita arahkan kepada Tuhan. Dan kita belum tahu apa rencana-rencana Tuhan. Dengan seizin Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan serangan penjajahan virus corona ini. Tapi kita tetap berdoa, walaupun kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Berapa lama lagi kita tidak tahu. Saya pernah menonton sebuah film, lalu ketika seseorang bertanya, aku bagaimana nanti setelah aku melakukan hal ini, ke depan aku bagaimana, katanya. Lalu temannya memberi jawab kepada dia, apa indahnya hidup kalau kita sudah tahu akhir hidup kita, katanya. Apa indahnya hidup kalau kita sudah tahu semuanya. Apa indahnya enak menonton film kalau kita sudah tahu akhirnya. Lalu saya sedang memikirkan hal ini dan merenungkan ini, betul juga. Karena akhir dari virus corona ini kita tidak tahu kapan. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita tidak berhenti berdoa, kita tidak berhenti menyerukan hosana, selamatkan kami Tuhan, kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan berhenti bergumul dengan Tuhan. Seperti Yakub di sungai Yabok, dia bergumul dengan Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Aku tak akan berhenti berdoa selama Tuhan belum menyelamatkan aku dari serangan virus corona ini. Kita tidak akan berhenti berdoa, karena kita tidak tahu kapan musibah ini akan berakhir. Bapak Ibu saudara kasih Yesus, pada kesempatan ini hampir di seluruh dunia tidak mengucapkan hosana di dalam gedung gereja. Kita menyerukannya di rumah kita masing-masing. Ternyata seruan hosana itu semakin banyak menyebar ke semua tempat. Tidak hanya fokus di satu gedung di mana orang banyak berkumpul seperti orang banyak Yerusalem menyerukan hosana pada waktu itu, tetapi sudah seluruh dunia menyebar ke rumah-rumah. Pada hari Minggu ini semua menyerukan hosana kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mendengar dan menjawab seruan kita, Bapak Ibu saudara kasih Yesus. Dan kita tidak perlu bersedih hati. Meski saya melihat di beberapa postingan Facebook dari saudara-saudara, ada yang menangis rindu untuk beribadah. Ada yang memposting, baru kali inilah kami merasakan yang begini, tidak boleh ke gereja. Rindu untuk bersama, berkumpul bersama dengan saudara-saudara memuji Tuhan. Tidak usah berkecil hati Bapak Ibu saudara kasih Yesus. Tidak usah sedih khawatir. Kita lihat Yesus juga tidak selamanya dia mengajar dan berdoa di bait Allah. Tidak selamanya Tuhan Yesus mengajar di sinagoge atau di rumah ibadah. Tapi Yesus juga mengajar di public area, di tempat umum. Bahkan Yesus duduk bersama di sumur itu bersama perempuan Samaria. Bahkan Yesus juga mengajar di tepi pantai. Yesus mengajar di atas bukit. Bahkan Yesus berdoa juga pergi ke atas bukit, pergi ke Taman Getsemani. Bukan di bait Allah, bukan di gedungnya, bukan di sinagoge, tapi di tempat di mana saja Tuhan memakai itu dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan berkecil hati. Di rumah kita beribadah bersama keluarga, dan kita bisa menyaksikan kalau aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mungkin ini saatnya juga kita memeriksa setiap anggota keluarga kita, apa ada yang sudah tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Supaya kita juga melakukan sending di tengah-tengah keluarga kita. Siapa tahu ada suami atau istri atau anak-anak yang tinggal di rumah kita yang sudah jauh dari Tuhan. Supaya siapapun kita, apakah kita orang tua atau sebagai saudara, sibling, kita memiliki potensi untuk memanggil dia kembali, untuk kembali ke jalan yang benar.
kita sekarang memeriksa keluarga kita masing-masing. Apakah kita memang benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan? Lalu secara khusus lagi, ketika kita beribadah secara keluarga, sebenarnya kita mau diarahkan lebih khusus lagi untuk beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat 1 adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. It is a true worship, logical worship. Ibadah yang sejati secara pribadi kepada Tuhan. Dan kita tahu kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, di mana Tuhan bekerja di dalamnya, di mana Tuhan hadir di dalamnya. Kita ternyata bait Allah. Kenapa saya katakan ini? Karena ketika kita membaca teks yang kita baca tadi, bagaimana Yesus dielu-elukan Yerusalem, masuk ke Yerusalem. Nah, ketika kita diperkaya membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas, apa yang dilakukan Yesus setelah masuk ke Yerusalem? Yesus masuk ke bait Allah. Yesus tidak pergi ke kantor pemerintahan pada waktu itu, tapi Yesus masuk ke bait Allah. Apa yang ditemukan Yesus di sana? Yesus memeriksa apa yang terjadi di sana. Ternyata sudah terjadi salah fungsi rumah Tuhan. Ternyata yang ditemukan Tuhan Yesus di sana adalah orang sudah menyala fungsikan bait Allah itu menjadi sarang penyamun, bukan rumah doa. Dan disinilah saya katakan tadi, sekarang kita tahu secara pribadi kita memuji, memuliakan Tuhan. Secara pribadi kita memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan tubuh kita adalah bait Allah. Sambut dia sebagai Raja, masuk dia ke bait kita, bait Roh Kudus ini, tubuh kita ini, dan Tuhan akan memeriksa apakah kita menyalahfungsikan bait Roh Kudus ini. Apakah ada virus penyamun di dalamnya yang penuh ketamakan, kerakusan, keegoisan, kebencian, virus yang mematikan, virus yang mencelakakan. Apakah itu ada? Sambutlah Tuhan Yesus dalam tubuh kita, hidup kita, supaya dia memeriksa tubuh kita ini, memeriksa hidup kita ini, apakah ada di sana virus-virus yang jahat, supaya itu dibersihkan, dipulihkan, supaya kita benar-benar kudus dan disucikan. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, ketika kita sebagai bait Allah sudah dikuduskan, maka kita akan berbuah. Ketika kita menyambut Tuhan Yesus tadi, seperti orang Yahudi tadi, berusaha mengambil daun palem, memotong ranting-ranting, dan meletakkan baju agar Yesus bisa berjalan di atasnya. Saya memahaminya hal demikian. Ketika kita memperlakukan Yesus demikian, lalu kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Siapa itu? Orang yang berkesusahan, orang yang susah makan, yang tidak bisa beli pakaian, sandang pangan papannya terancam. Tuhan mengarahkan kita ke orang-orang yang berkesusahan, dan itulah ibadah juga. Kalau kita lihat dalam Yakobus 1:27, ibadah yang sejati dan tak bercacat, mengunjungi anak yatim dan janda-janda dalam kesusahannya, artinya orang yang berkesusahan. Nah, pakaian tadi dan daun palem itu adalah sesuatu yang diusahakan ada. Itu adalah materi untuk menyambut Yesus, dan itu materi. Saya definisikan itu materi, apalagi pakaian, suatu yang berharga pada waktu itu. Pakaian itu barang yang berharga pada waktu itu, dan itu diletakkan supaya Yesus bisa berjalan di atasnya. Lalu kita bisa sekarang mengatakan meletakkan materi ini di depan orang, agar orang yang berkesusahan itu bisa melanjutkan perjalanannya. Dan disinilah kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, sudah ada bahkan banyak saudara kita yang terdampak dengan virus corona ini, banyak kehilangan pekerjaan, yang susah bahkan untuk membeli beras juga sudah susah. Inilah saatnya kita meletakkan materi yang kita miliki itu,
agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka dalam kehidupan di masa-masa sulit ini. Ya puji Tuhan, sudah banyak gereja yang melakukannya, dan banyak pihak yang melakukannya, saling membantu menolong satu sama lain. Dan kita juga dari Singapura sudah ada beberapa yang tergerak hatinya untuk membantu, dan ini adalah pujian bagi Tuhan. Ibadah yang berbuah dan kita melakukannya untuk Yesus. Dan ketika Yesus datang kepada kita, kita sambut Dia. Kita tunjukkanlah kalau kita adalah orang-orang yang sudah benar-benar menyambut Yesus sebagai Raja, menguasai hidup kita, dan kita dikuasai firman-Nya, kita menuruti perintahnya, kita menuruti pesannya, dan kita lakukanlah firman-Nya. Dan bagian tadi, menolong sesama tadi, menjadi bagian cara kita menyambut Tuhan, dan buah dari kalau Tuhan sudah menguasai hidup kita. Biarkanlah dan jadikanlah Tuhan merajai dan menguasai hidup kita, sehingga segala perjalanan kehidupan kita, ketika kita mulai untuk berpikir, berbicara, dan melangkahkan kaki kita, semuanya benar-benar seturut dengan perintah Raja, yaitu perintah Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini di Minggu Palmarum ini. Kami masih mampu dan Tuhan layakkan untuk menyerukan Hosana, untuk berseru minta tolong kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami menyambut menyongsong Engkau ya Tuhan di dalam kerendahan hati, mengosongkan hidup kami ya Tuhan. Kami datang apa adanya, tidak mengandalkan apapun yang kami miliki, tetapi mengandalkan kasih Tuhan semata. Sehingga ketika kami menyambut Engkau dengan sukacita, Engkau melayakkan kami, memanggil Engkau dan menyerukan selamatkan kami, Tuhan akan mendengar dan akan menjawab doa-doa kami. Dan kami sungguh bersyukur ketika Tuhan datang di dalam hidup kami. Tuhan datang mengisi hidup kami yang adalah bait suci, agar Tuhan memeriksa diri kami, dan Tuhan membereskan segala sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kami, dalam hidup kami, sehingga kami pulih kembali, kudus kembali atas kasih dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ketika kami sudah hidup dalam kekudusan, maka kami dengan sukacita menerima, menyambut segala berkat-berkat Tuhan. Apapun yang kami rindukan, Tuhan curahkan, terlebih untuk melawan dan menolak virus corona ini ya Tuhan. Dunia sudah menderita. Kalau kami berseru berapa lama lagi Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Dan kami rindu untuk menantikan pengharapan ini, agar Tuhan menyatakan kasih-Mu, agar Tuhan patahkanlah virus ini, Tuhan musnahkan, agar setiap insan manusia bisa bersuka cita lagi, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan semua manusia sudah sadar bahwa manusia tidak ada apa-apanya, kehebatan manusia tidak apa-apanya, kemajuan manusia tidak ada apa-apanya, hanya kasih karunia Tuhan saja, hanya belas kasihan Tuhan saja. Itu yang ada di dalam hidup kami, yang memampukan kami dapat melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pelayanan di gereja-Mu berjalan, dan pelayanan di gereja lain juga biarlah berjalan. Dengan cara apapun, setiap hamba-Mu dan pelayan majelis semua berusaha sedapat mungkin melayani, menjangkau jemaat yang sudah berdiam diri di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya pelayanan, agar pelayanan berjalan dan memberkati setiap jiwa yang mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan atas pelayanan di HKBP Singapura. Berkati ya Tuhan setiap umat-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit. Jemaat penyayang Singapura, di Malaysia ataupun di mana berada yang mengikuti ibadah kali ini, Tuhan berkati, berikan kesehatan dan panjang umur selalu, dan berikan kepada mereka kekuatan, jauhkan kekhawatiran, ketakutan apapun menghadapi musibah corona ini ya Tuhan, agar setiap orang bisa berpikiran jernih dan berpengharapan yang baik kepadamu. Bapa di surga, di hari yang lalu keluarga Amang Huta Soid dan Inang Boru Tambun dan keluarga besar Huta Soid berduka ya Tuhan, karena Tuhan sudah memuliakan orang tua ayahanda Amang Huta Soid ya Tuhan. Berkati mereka, keluarga ini ya Tuhan, agar mereka terhibur dalam kasih-Mu.
dan mereka bisa bersyukur segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua mereka, kepada Amang Utasoit Opung Ruth Doli yang sudah Tuhan dulu panggil. Berkati semua turunannya, terlebih kepada Inang itu ya Tuhan, Inang Utasoit Pur Panjaitan Opung Ruth Boru yang sekarang di Medan, yang masih berduka sampai saat ini. Tuhan hibur dia, berikan pengharapan baginya, agar Inang kami ini bisa melihat masih ada banyak hal yang harus dikerjakannya ya Tuhan di tengah-tengah keluarga. Banyak hal yang harus dilakukannya, tanggung jawab untuk memberikan kebaikan firman-Mu, nasihat yang baik yang mengalir darinya ya Tuhan kepada anak-anaknya dan keluarga semua. Dan berkati keluarganya merindukan apa yang mereka rindukan di tengah-tengah keluarga. Kami yakin percaya Tuhan selalu menjaga dan menghibur mereka. Bapa di surga, Tuhan berkati jemaat-Mu ya Tuhan, baik pekerja dan pelaut dan keluarga semua. Banyak dari antara kami ya Tuhan, pelaut dan pekerja yang tidak dapat bertemu dengan keluarga untuk beberapa waktu ini. Kasihani mereka ya Tuhan, berikan kekuatan kesabaran dalam menantikan badai ini yang masih menyerang ya Tuhan. Berikan kekuatan dan perlindungan kepada jemaat-Mu pekerja dan pelaut Tuhan, dan juga para mahasiswa yang sekolah di Singapura dan juga yang di Malaysia. Berkati mereka semua Tuhan, lindungi mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Dan pada waktunya, waktu yang indah, kami akan bersama lagi memuliakan Engkau bersama keluarga, bersama juga di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga melihat kebaikan-Mu yang Tuhan berkati Saudara Jonathan Sianturi dalam ulang tahunnya sekarang. Tuhan berkati dia Tuhan, berikan kesehatan panjang umur, berkati dia dalam kehidupan pekerjaannya, pertemanannya, dan lindungi dia di dalam setiap langkah kehidupannya, dan apa yang dirindukannya juga Tuhan nyatakan. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga Amang Patuan Pak Pahan dan Inang yang berulang tahun pernikahan. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan, kasih damai sejahtera selalu menguasai hidup mereka, dan ajari mereka selalu bersyukur, dan mereka selalu rindu kepadamu ya Tuhan, dan hidup bersama anak-anak yang dikasihi mereka di dalam kedamaian. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah ibadah ini semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memuliakan Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Yesus, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dan kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu beban jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat melanjutkan kehidupan yang diberikan Tuhan, dan kiranya ibadah kali ini benar-benar memberkati kita, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Dan tetaplah serukan Hosana kepada Tuhan di dalam iman kita, dan kiranya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan memberkati. Shalom.